Sepatu ini udah gue lariin sejauh 100 km. Sangat fun buat dilariin dan bisa jadi kandidat trainer terbaik di tahun 2024. Apa aja yang menarik dari si Big Cat ini? Ini dia, Puma Deviate Nitro 3 after 100 km. Yo, what's up Runut Family? Welcome back to Running Gear Review with Satria Sabto. Gue udah lariin si Puma Deviate Nitro ini sejauh 100 km ya. Tepatnya ada di 110 km. Dan sepatu ini bisa gue bilang sebagai sepatu yang menarik. Karena fun buat dilariin dan bisa jadi kandidat sebagai trainer terbaik di tahun ini. So, disclaimer dulu bahwa sepatu ini tuh pemberian dari Puma, tapi untuk reviewnya nggak ada campur tangan sama sekali dari brand. Nah, pertama-tama saya ingin minta maaf dulu karena di video sebelumnya saya bilang namanya itu Deviate. Jadi ini Puma Deviate Nitro 3. Terima kasih kepada Runut Family yang udah correction words gue. Oke. Jadi untuk video ini gue bakal bagi ke 4 part, yaitu technical info tentang sepatu ini ya, feel dari sepatu ini tuh sebenarnya kayak gimana. Kemudian yang kedua yaitu apa yang gue suka dari sepatu ini. Yang ketiga apa yang gue kurang suka atau kurang cocok dari sepatu ini. Dan yang keempat yaitu catatan untuk si Deviate Nitro 3. Gue itu pakai sepatu ini dari pertama dapat terus keluarin di box ya. Itu butuh waktu sekitar 4 minggu untuk mecahin di 100 km. Tepatnya ada di 110 km. Dan gue pakai sepatu ini di menu apa aja? Mostly gue main ada di menu tempo repeats, terus temporan ya, threshold, terus long run, speedy long run. Jadi long run yang ada workout speednya. Dan emang kebetulan juga ketika gue dapet sepatu ini, itu momennya pas banget dengan persiapan gue maraton di Jakarta Running Festival. Oke, sekarang mungkin gue mau ngingetin dulu ya, apa aja sih yang ada di sepatu ini? Lebih ke technical infonya dulu. Oke, yang pertama itu mulai dari uppernya dulu. Uppernya mereka pakai knit ya. Jadi ini upper yang baru, beda dengan si upper yang sebelumnya. Yang di seri 2 itu pakai mesh, ini pakai knit. Oke, ini improvement yang menurut gue oke banget ya. Kemudian juga improve di power tape-nya. Nah, power tape-nya itu sekilas di kamera nggak kelihatan, tapi kalau di sini, kalau kita ngelihat slightly ya, agak di belakang sini dan kenain cahaya, sebenarnya itu kelihatan power tape-nya itu lebih improve. Ini tujuannya buat memeluk kaki dan juga nguatin struktur dari si uppernya. Lanjut di bagian heelnya, ini mereka punya kayak semacam fender ya, atau kayak bumper gitu di belakang sini. Yang setelah gue pakai, mungkin sebenarnya ini lebih ke menambah estetikan aja. Kenapa ada sampai ada siripnya gini? Tapi sebenarnya tujuannya ini adalah heel counter. Oke. Nah, lanjut ke bagian si midsole-nya. Nah, midsole-nya pakai 2 foam, yaitu Nitro Elite bagian atas dan yang bawah pakai Nitro. Jadi foam yang bagus banget, terus sama foam yang bagus aja. Oke, di tengahnya di situ ada plate, power plate ya, PWR plate. Itu adalah carbon infused. Jadi dia semacam mungkin kayak plastik ya, campuran antara karbon dan juga plastik, jadi carbon composite gitu, carbon infused. Jadi dia itu tidak sekaku full carbon fiber seperti misalnya kalau sepatu yang ada di Puma ya, yaitu ada di Fast R atau misalnya ada di Nitro Elite 3 gitu. Nah, kemudian stacknya ini 39, di heel, forefootnya 29, dropnya 10 mm, outsole-nya menggunakan Puma grip yang tebel. Oke, itu dia sedikit technical info tentang sepatu ini. Nah, kemudian kita masuk ke bagian pertama. Sebenarnya gimana sih feel dari sepatu ini? Ride feel dari sepatu ini tuh sebenarnya kayak gimana? Gue bakal menjelaskan ke 3 part ya. Jadi ada 3 sub bagian, yaitu mulai dari fit uppernya, terus midsole lebih kepada ride feel-nya ya, foamnya, dan juga traction, yaitu mostly bekerja di area outsole. Oke, yang pertama itu mulai dari bagian fit. Yang pertama kali gue rasakan ketika kaki itu masuk ke sepatu ini adalah fitnya tuh bener-bener secure. Oke, dia tuh bener-bener mengikuti bentuk kaki ya, di ukuran kaki gue yang 46 ini atau 30 cm. Gue tidak merasa bahwa sepatu ini tuh terlalu ngunci ataupun misalnya dia terlalu longgar, sehingga ini bener-bener optimal. Dan pembaruan Puma menggunakan knit upper menurut gue itu adalah improvement yang sangat oke, karena dia bener-bener, gue ulangi lagi ya, mengikuti bentuk kaki. Fitnya ini menurut gue oke banget. Tipe kaki gue juga normal tuh wide sebenarnya, jadi nggak lebar-lebar banget, cuman ini cocok banget di kaki gue. Jadi gue nggak merasakan sampai 110 km itu ada blister sama sekali. Dan fun fact-nya juga adalah
ketika pertama kali gue pakai sepatu ini, gue tidak pakai kaos kaki. Itu karena kaos kaki saya ternyata bolong. Oke, jadi ketika pertama dipakai 1 kilo pertama kok kaki panas. Dan ternyata kaos kakinya bolong. Akhirnya gue take out kaos kakinya dan surprisingly sepatu ini enak dipakai tanpa kaos kaki. Jadi mungkin bisa option juga buat yang suka-suka sockless ya, atau orang triathlon biasanya tuh suka banget nih sepatu yang bisa sockless gitu. Ini nyaman banget. Terus di bagian gassetednya tuh menurut gua no gimmick ya. Jadi itu memberikan more comfort ketika dipakai di kaki. Kemudian kalau kita bicara secara breathability-nya, breathability dari knitnya menurut gue ini oke banget. Karena beberapa case yang gue temukan di sepatu yang mereka itu uppernya pakai knit, itu biasanya knit itu panas. Tapi di Puma Deviate Nitro 3 ini, dia itu nggak panas. Jadi gue udah sampai lari di atas 2 jam, 3 jam itu bener-bener keringat yang ada di sepatu ini ketika kaki udah basah banget. Dia itu nguapnya itu cepet sehingga itu tidak mengganggu kenyamanan gue ketika menggunakan si sepatu ini. Oke, so the upper is really do the great job. So Puma keren. Nah, lanjut ke bagian right feel. Nah, ini dia right feel-nya nih. Bicara ke bagian right feel dari si foam-nya. Menurut gue 2 foam ini ya. Jadi yang atas Nitro Elite dan yang di bawah ini ada Nitro aja. Itu right feel-nya menurut gue condongnya ke firm, bouncy, dan juga responsif. Nah, kalau misalnya kalian berpikir bahwa si sepatu ini akan seempuk itu, mungkin enggak. Karena gue merasa bahwa si sepatu ini itu less cushion. Kayak gue nggak bilang sepatu ini nggak empuk, enggak, tapi lebih tepatnya less cushion. Jadi dia tuh masih memberikan cushion, tapi nggak seempuk yang akan gue ekspektasikan pada awalnya gitu. Menariknya tuh di sini, meskipun dia itu less cushion, tapi ketika gue pakai di pace yang cukup moderate to fast ya, itu mulai dari tempo dan threshold, kemudian masuk ke pace tinggi ya kayak VO2 max dan anaerobic, itu bounce-nya itu baru berasa. Jadi ketika gue inget banget ya, gue pakai sepatu ini tuh di workouts yang cukup gede, yaitu ada di 3 jam lari, 4 kali 25 menit tempo, terus recovernya 20 menit pakai endurance pace. Ketika berada di tempo, gue tidak merasa lelah yang berarti karena bounce-nya dari si sepatu ini tuh masih dapat banget. Apalagi kalau udah di atas 2 jam, badan udah capek, tapi kaki tuh masih bisa tetap optimal untuk bergerak. Meskipun stack-nya ini tinggi, tapi gue merasa bahwa sepatu ini tuh bisa cocok juga buat kalian yang cadence type runner. Cadence itu bisa sampai 170-an ke atas. Kayak 175, 80, mungkin 90 juga. Karena pada saat gue pakai ini, gue tidak merasa kaki itu nyeret. Gue pribadi, cadence gue itu ada di 175 ke atas, antara 175 sampai 180. Dan gue merasa sepatu ini tuh tidak nyeret. Karena ada beberapa sepatu yang stacknya tuh tinggi, itu dia itu feel-nya tuh kayak nyeret. Fun-nya juga dari sepatu ini sebenarnya juga dibantu sama si power plate-nya ini. Si power plate-nya ini memang sesuai brosur ya. Dia tuh bisa dipakai buat apa aja. Sehingga ketika gue pakai di pace yang easy itu enak. Tapi ketika gue masuk ke tempo pace itu gue merasa baru bener-bener kayak pantulan dari si power plate-nya ini. Jadi di easy tuh lo masih mantul, tapi gue rasa ketika masuk ke tempo pace ke atas itu baru bener-bener berasa pantulan yang lebih oke banget. Sepatu ini juga tidak terlalu stiff, sehingga kalau kita mau lari pakai sepatu ini di long run gitu misalnya ya, atau misalnya di easy pace, itu tuh masih bisa membantu karena dia tidak terlalu stiff, masih agak lentur ya. Jadi tegangan yang ada di calf itu nggak akan segede kalau misalnya kita pakai plate yang stiff kayak full carbon plate. Satu lagi yaitu di bagian dropnya. Oke, jadi drop 10 mm itu menurut gue oke banget. Oke-nya tuh karena dengan drop 10 mm ini sebenarnya itu membantu untuk mengurangi rasa lelah ketika berada di jarak-jarak yang udah lumayan jauh atau durasi yang udah mulai jauh. Dan peletakan Nitro Elite di benar-benar yang di bawah kaki itu memberikan kenyamanan terutama ketika main di jarak jauh. Gue ada kecenderungan kalau misalnya udah main 3 jam lebih, itu kaki udah mulai agak turun nih. Landingnya tuh udah mulai agak turun. Bukan ke mid lagi, tapi udah mulai agak ke heel sedikit. Si Nitro Elite-nya itu memberikan redaman yang bagus, jadi kaki gue nggak cepet lelah. Dan dropnya yang 10 mm itu membantu supaya kaki gue tuh tetap posisinya itu yang mendarat tuh di mid gitu. Dan ini no gimmick, ini bener-bener terjadi ya. Karena gue ulangin lagi, workouts terbesar gue 3 jam. Oke, itu salah satu session yang paling gila menurut gue. Gue latihan itu pakai
sepatu ini dan surprisingly setelah latihan gue tidak merasakan lelah di kaki. So good job Deviate Nitro 3. Now kita ke bagian si tractionnya. Oke, outsole. Si Puma Grip ini itu menurut gue bener-bener gripnya tuh oke banget. Jadi ketika gue pakai di aspal itu jelas menggigit ya. Tapi kalau misalnya kita kadang-kadang tuh pernah lari di aspal, apalagi kalau di perkotaan ya, itu entah itu misalnya ada jalur sepeda atau misalnya marka jalan yang di situ ada cat aspalnya. Banyak kasus yang gue temukan adalah ketika jalannya itu basah, itu tuh juga licin. Jadi nggak kayak aspal yang kalau basah itu masih bisa grip, tapi kalau itu kan agak licin gitu ya. Kalian tuh pasti ngerti lah maksud gue apa kan. Misalnya ada di jalur sepeda yang itu udah dicat warna hijau itu kan misalnya. Nah, dicat warna hijau itu kalau basah itu kadang-kadang tuh licin karena dia aspalnya tuh udah dilapisin sama lapisan cat itu. Sehingga ketika gue lariin pakai sepatu ini, sebenarnya gue masih merasakan gripnya. Gripnya tuh masih berasa banget. Jadi tractionnya dari sepatu ini tuh oke banget. Dan oke-nya juga adalah si rubbernya yang tebel ini sih. Buat Puma, mungkin kalau ada seri yang keempat, kayaknya rubbernya jangan dikurangin, tetap aja seperti ini atau bahkan mungkin bisa ditambahin lagi kan. Karena rubbernya ini oke banget. Kalau misalnya dibilang bisa sampai 800 kilo, gue yakin sih karena ini tebel rubbernya. Now ke bagian yang kedua, yaitu apa yang gue suka dari sepatu ini. Yang gue suka dari sepatu ini adalah dia itu gigit banget sepatunya, agile. Jadi pertama kali gue pakai itu gue langsung bisa mengidentifikasi bahwa sepatu ini tuh mungkin lebih cocoknya buat di tempo pace. Dan bener aja, ketika gue pakai di tempo pace selama 4 minggu itu speed workout, gue merasa sepatu ini tuh gigit banget. Selama 1 jam lari, 2 jam lari, pakai sepatu ini oke banget. Dan dia itu gigit banget. Itu turnovernya tuh bisa ngikutin kaki gue yang si cadence 175 ke atas. Gue nggak merasa sepatu ini tuh nyeret banget ya. Itu yang gue suka dari sepatu ini. Terus yang gue suka juga yaitu di breathable dari uppernya. Meskipun dia knit ya, tapi dia tuh bener-bener breathable, bener-bener adem. Dan ketika kaki itu udah mulai basah oleh keringat ya, dia itu nguapnya tuh cepat. Pembaruan teknologi knit yang punya Puma ini menurut gue tuh oke banget, tidak mengganggu ketika berada di lari yang sampai berjam-jam. Itu yang gue suka dari si sepatu ini. Dan oh ya, bounce dari sepatu ini gue dapat banget, asli, serius, ini gue dapat banget. Meskipun dia itu termasuk sepatu yang berat ya, 317-an gram, tapi ketika dipakai di speed itu bounce-nya tuh mulai berasa banget. So, berat dari sepatu ini sebenarnya masih bisa ditoleransi dengan bounce dan juga pantulan dari plate-nya. Bagian yang ketiga ya, bagian yang mungkin gue kurang suka atau mungkin lebih tepatnya adalah kurang cocok ya dengan sepatu ini, yaitu gue bilang kalau gue suka sepatu ini dipakai di speed, di tempo, di threshold, tapi ketika masuk ke VO2 max dan juga anaerobic yang di pace gue itu sekitaran 330 ke atas, itu gue merasa bahwa sepatu ini kayaknya kurang oke deh di sana karena kegedean. Mungkin itu terjadi karena ada 2 foam. Kalau misalnya tuh full foam Nitro Elite tuh Nitro Elite 3 kali ya. Tapi kalau gue pakai di pace gitu ya, itu tuh kurang gigit aja karena ada foam Nitro yang di bawah ini. Itu gue rasa tidak seresponsif yang si Nitro Elite. Sehingga kalau gue bilang sweet spot sepatu ini tuh ada di mana pace-nya kalau di tinggi ya, itu bisa ada di antara pace kurang lebih sekitaran 5. Pace 5 ke atas sepatu ini tuh enak, tapi ketika nyentuh di pad ke bawah 359, 350 dan ke bawah lagi itu kayak nyeret karena again ini yang ketinggian. Tapi kalau misalnya kita main di range 5 sampai dengan 4, itu menurut gue sepatu ini oke banget karena mostly workouts gue ada di sepatu ini itu di pace tersebut. Nah, terus yang gue kurang cocok juga yaitu ketika dipakai di slow pace yang kurang lebih sekitaran pace 630 ke atas, 630, 730. Itu kayak kurang cocok aja karena gue cuma merasa gak ada bounce-nya. Mungkin kalau pace-nya, slow pace-nya kayak Reza Aulia Pradipta yang pace 4, mungkin dia fine-fine aja ya gitu. Tapi kan saya tidak. Makanya gue kurang cocok menggunakan sepatu ini ketika berada di latihan yang long slow distance. Yang bener-bener gue cuma larinya tuh slow dan enjoy aja gitu. Sedangkan sepatu ini itu lebih cocoknya, suitable-nya adalah buat long run yang pace-nya mungkin build up to marathon atau misalnya half marathon pace. Sepatu ini tuh lebih cocoknya di sana. Bagian yang keempat yaitu mungkin catatan buat Puma untuk si sepatu ini. Nah, mungkin catatannya yaitu mungkin kalau misalnya nanti kalian ada seri yang keempat, mungkin bisa ditinggiin lagi stacknya, jadi bisa ke 45, terus drop 10 mm menurut gue oke banget, jadi jangan dikurangin ke 8 atau bahkan 6, tetap aja di 10. Kemudian untuk beratnya menurut gue bisa dikurangin lagi karena memang ketika awal-awal dipakai memang agak
kerasa berat dari si sepatu ini. Tapi along the way, gue merasa beratnya tuh bisa ditoleransi dengan kerja dari dua foam dan juga si plate ini. Yang dimana dia bounce dan juga masih memberikan snappy feel. Tambahan terakhir yaitu Puma klaim bahwa sepatu ini tuh bisa tahan sampai 800 km. Dan gue baru nyentuh 110, berarti itu masih kurang 700 kilo lagi gitu, 700 kilo. Kita buktikan apakah sepatu ini masih bisa sedurable itu sampai 800 kilo. Oke, Puma, mari kita buktikan. Oke, so itu dia full review dari Puma Deviate Nitro 3. Nah, kesimpulannya sepatu ini tuh sepatu yang memang cocok ya, sesuai brosur ya, sepatu ini tuh serba bisa. Tapi menurut gue pribadi, sweet spot dari sepatu ini itu ada di tempo pace, endurance pace, tempo pace, threshold pace. Tapi kalau misalnya kita mau tarik lebih luas lagi, sebenarnya sepatu ini tuh masih bisa juga dipakai buat easy pace dan juga di interval pace, short interval pace. Alright, so itu dia full review tentang Puma Deviate Nitro 3. Buat kalian yang udah pernah, bahkan mungkin sudah coba si sepatu ini, tolong kasih tahu di komen. Oke, full review kalian kayak gimana. Oke guys, itu dia. Satria signing out. Thank you for watching and bye for now.